Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca kitab Mazmur pasal 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, seminggu ini kami lalui dalam penggembalaanmu. Ada rumput hijau, air tenang, dan juga lembah kelam yang kami lalui. Di semua pengalaman itu Engkau hadir, menuntun, menghibur, menjaga kami. Pagi ini kami hadir di hadirat-Mu untuk bersyukur, menyembah, mengangkat hati kami, memandang kemuliaan-Mu. Angkat suara kami untuk memuji kebesaran-Mu. Berkatilah jalannya ibadah ini. Berkatilah kami semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di dalam dunia ini kita adalah musafir yang kerap, melangkahkan kaki tanpa tahu apa bahaya yang ada di hadapan kita. Tanpa tuntunannya kita pasti tersesat dan terjerumus dalam setiap bahaya yang menanti di hadapan kita. Terangnya adalah tuntunan kita, jalannya adalah harapan kita. Yesus Kristus Tuhan adalah satu-satunya yang kita butuhkan di sepanjang masa, karena bersamanya ada terang abadi. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Mari saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita tundukkan kepala untuk berdoa.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Pada pagi ini kita akan mendengar sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, kami berdoa dengan mengucap syukur. Roh Kudus pimpin kami, menyertai kami, sehingga kami mengerti makna dalam hidup, makna dari firman-Mu, kuasa-Mu yang menjamah kami dan menyertai kami. Hamba-Mu Tuhan pakai, bibir hamba-Mu Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Berfirman kepada kami siap untuk mendengar, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada tema khotbah pada pagi ini adalah hidup sehat dan bahagia lebih penting. Nah, saudara kasih Tuhan, pertanyaan saya kepada saudara-saudara yang dikasihi Tuhan pada pagi ini, apakah lebih penting kekayaan atau kesehatan? Silakan saudara jawab dalam hati saudara. Apakah lebih penting jabatan tinggi atau hati yang bahagia? Silakan saudara jawab di dalam hati saudara. Nah, saudara, banyak orang di dunia ini lebih mementingkan kekayaan, jabatan, dan kesuksesan lahiriah. Namun, Alkitab menunjukkan bahwa kesehatan dan kebahagiaan sejati yang berasal dari hubungan dengan Tuhan adalah berkat yang lebih penting dari segala-galanya. Saudara, hidup sehat bukan hanya bebas dari penyakit. Hidup bahagia bukan hanya berarti tidak ada masalah, tetapi keduanya berbicara tentang kesejahteraan jiwa dan tubuh yang selaras dengan kehendak Tuhan. Saudara kasih Tuhan, di dalam Injil 3 Yohanes pasal 1 ayat 2, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dalam segala sesuatu dan sehat, sama seperti jiwamu baik-baik adanya. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, inilah firman. Hidup itu harus sehat dan jiwa itu harus baik. Sehat jiwa, sehat pikiran, sehat hati. Itu lebih penting dari semua harta, dari semua jabatan, dari semua fasilitas. Karena itulah yang membuat kita hidup damai, hidup diberkati. Saudara dikasihi Tuhan, hidup sehat adalah kehendak Tuhan. Tuhan menciptakan tubuh kita sebagai baik Allah. Di 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Mari kita baca bersama-sama. Ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakan Allah dengan tubuhmu. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, tubuh bukan milik kita sendiri, melainkan milik Tuhan. Maka saudara harus jaga tubuh kita. Contohnya merokok, makan sembarangan, tidur tidak cukup, tidak ada olahraga. Itu kan merusakkan tubuh kita. Kalau kita merusakkan tubuh kita, berarti kita merusakkan baik Allah. Saudara-saudara kasih Tuhan, maka prinsip hidup sehat dalam Alkitab seperti yang dicatatkan oleh Imamat 11 dan Ulangan 14 yang berisi prinsip
makanan sehat dan tidak sehat. Saudara bisa baca di rumah. Nah, Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara-saudara kasih Tuhan, saya boleh dikatakan aplikasi dengan yang saya boleh bicarakan dengan prinsip hidup sehat dalam Alkitab. Menjaga pola makan itu harus seimbang. Tentu harus seimbang, jangan makan over. Kemudian istirahat yang cukup. Istirahat harus cukup. Dan olahraga harus teratur. Menjaga kesehatan mental, spiritual melalui apa? Doa, banyak doa. Membaca firman Tuhan. Dan mencari komunitas-komunitas yang sehat. Jangan toksik-toksik yang kita masuk ke dalam pikiran kita. Yaitu gosip, menjelekkan orang, mendengar hal-hal orang yang tidak baik. Ayo kita jaga. Karena spiritual kita membutuhkan kesehatan. Kalau tidak sehat, spiritual kita, jiwa kita, tentu kita akan sakit. Dan tidak semangat. Dan semua itu tidak ada sesuatu yang indah dalam hidup lagi. Saudara-saudara kasih Tuhan. Saya berikan satu ilustrasi. Kursi roda mewah. Ada seorang pengusaha sukses. Ia punya segalanya. Rumahnya mewah luar biasa. Mobilnya banyak, semua mahal-mahal. Dan rekening di bank miliaran, triliunan rupiah. Namun, karena gaya hidup tidak sehat, makan sembarangan, stres, kurang tidur, akhirnya dia kena stroke pada usia 50 tahun. Saat dia duduk di kursi roda yang mahal, dia berkata kepada anaknya, "Nak, Papa punya segalanya, tapi sekarang semua itu tidak bisa mengembalikan kesehatan Papa. Jika boleh memilih, Papa rela kehilangan setengah kekayaan kita asal bisa berjalan kembali seperti dulu." Sayangnya, semua sudah terlambat. Saudara kasih Tuhan, pesan banyak orang baru sadar bahwa hidup sehat dan bahagia itu lebih penting setelah dia kehilangan sehat dan bahagia, maka dia akan menyesal. Jangan tunggu sampai terlambat, saudara-saudara kasih Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, hidup bahagia adalah buah dari hubungan kita dengan Tuhan. Kebahagiaan sejati bukan karena keadaan, tetapi karena iman kita tertuju kepada Tuhan. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuat berhasil. Saudara kasih Tuhan, dunia itu menawarkan kebahagiaan semu. Materi, popularitas, itu semu. Tuhan memberikan kebahagiaan sejati lewat hubungan dengan Dia yang dalam. Bukan hubungan hanya di luar, tetapi di dalam, deep bersama Tuhan Yesus. Nah saudara-saudara, saya berikan satu ilustrasi. Sup sederhana tapi penuh kasih. Seorang pendeta diundang makan malam oleh dua keluarga. Keluarga pertama menghidangkan makanan mewah, daging import, dessert mahal. Tapi selama makan suami istri itu bertengkar terus. Dan anak-anaknya diam dan ketakutan. Tidak ada tertawa, tidak ada doa, hanya kemewahan. Keesok harinya ia makan malam di rumah kedua. Makanan yang sederhana, hanya sop sayur dan nasi. Ya tidak ada apa-apa, tapi penuh canda tawa, penuh canda dan tawa, doa dan kasih sayang. Di akhir hari itu, pendeta itu berkata, saya tidak ingat rasa makanannya, tapi saya tidak akan lupa rasa kasih di meja yang sederhana itu. Nah saudara-saudara, saya berpesan pada saudara kasih, kebahagiaannya bukan soal kemewahan makan, tapi ada damai, ada kasih di hati kita. Itulah yang lebih indah, yang lebih bahagia daripada kita makan mewah, tapi bertengkar, cekcok, dan berantem. Saudara-saudara kasih Tuhan, damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Filipi 4 ayat 6-7. Ayat 6.
Jangan hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memeria hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara kasih Tuhan, orang yang hidup dalam Kristus memiliki hati yang tenang. Meskipun badai menerpa, ombak besar, persoalan banyak, ada ketenangan batin. Ada bagian dari hidup bahagia karena Roh Kudus selalu pimpin kita dan hadirat Tuhan selalu menyertai kita, memberikan kita tenang hati, tenang pikiran, tenang jiwa karena kita percaya Tuhan selalu bersama kita. Tuhan Yesus selalu bersih. Tuhan selalu bersama kita. Tuhan Yesus selalu ada dalam jiwa kita. Tuhan Yesus selalu melindungi kita. Ini ada kebahagiaan yang luar biasa, saudara. Saudara-saudara kasih Tuhan, hidup sehat dan bahagia lebih penting daripada kekayaan dan kesuksesan. Banyak orang sukses tapi sakit dan tak bahagia. Di Amsal 15 ayat 17, lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Orang bisa makan mewah, punya banyak harta, tapi hatinya kosong. Kesehatan dan kasih dalam rumah tangga itu lebih penting daripada kemewahan. Hidup bahagia lebih penting, hidup sehat lebih penting. Karena hidup ini hanya satu waktu diberikan oleh Tuhan di dalam dunia ini. Jangan kita hancurkan tubuh kita. Jangan hancurkan dengan pola hidup yang tidak teratur. Saudara kasih Tuhan, bahagia dan sehat memungkinkan kita melayani Tuhan dengan maksimal. Kalau kita nggak sehat, nggak bahagia, bagaimana kita bisa melayani? Bagaimana kita bisa bekerja dengan maksimal? Jadi jika tubuh dan jiwa sehat, kita bisa bekerja, melayani, menjadi berkat dimanapun kita berada. Menjadi berkat yang efektif. Sakit yang disebabkan karena pola hidup buruk. Sakit yang disebabkan karena pola hidup yang buruk adalah bentuk ketidaksetiaan kita dalam mengolah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan pada kita. Saudara kasih Tuhan, bagaimana membangun hidup yang sehat dan bahagia? Pertama, setiap hari saat teduh dan baca firman dan berdoa. Kedua, bergabunglah dengan komunitas yang bisa membangun iman kita. Jangan cari gosip, jangan cari berita-berita yang tidak perlu kita baca. Jangan cari berita-berita yang bisa mengganggu mental kita. Kedua, jaga pola hidup jasmani. Olahraga setiap pagi, cukup tidur, dan hidrasi yang baik. Kurangi stres, dan kurangi emosional, dan kurangi marah. Dan semua pikiran diisi dengan pikiran positif. Saudara kasih Tuhan. Dan memiliki hati setiap hari yang penuh dengan mengucapkan syukur. Saudara, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dihendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur, menciptakan kebahagiaan batin dan menumbuhkan imun rohani dan jasmani yang kuat. Saudara kasih Tuhan, dalam kesimpulan khotbah kita pada hari ini, Tuhan ingin kita sehat dan bahagia. Karena itu, muliakanlah Tuhan setiap hari. Kedua, uang dan jabatan tidak berarti jika tubuh sakit dan hati hancur. Ketiga, mari mulai hari ini perhatikan kesehatan tubuh dan jagalah selalu sukacita di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Engkau memiliki kuasa yang Engkau mau kita sebagai manusia hidup sehat dan bahagia. Engkau mengajar kami untuk menjaga tubuh. Tubuh adalah milik-Mu. Maka tubuh ini harus dijaga dengan merenungkan firman-Mu. Sehingga perkataan mudah yang masuk dalam tubuh kita. Sehingga kita bisa menjauhilah dengan yang berdosa. Menjauhilah makanan-makanan yang akan menghancurkan tubuh kita. Roh Kudus pimpin kita. Berikan jiwa kita tenang. Karena kita selalu mendengar firman-Mu. Berikan jiwa kita sukacita. Karena kami selalu bersekutu dengan Engkau. Dan kuasa-Mu melingkupi kami. Sehingga kita hidup penuh dengan bahagia. Dan penuh dengan sehat.
Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasihan, hidup sehat dan bahagia lebih penting daripada kekayaan dan jabatan. Semua itu semu. Kalau tidak sehat, tidak bahagia, semua itu tidak ada artinya. Kalau kita sehat dan bahagia, dimanapun kita setiap hari sukacita, dimanapun kita bahagia. Hidup bahagia akan kita menjadi orang yang punya kekuatan, hidup bahagia dan sehat, kita punya orang yang punya semangat. Mari kita berjuang hidup sehat dan bahagia mengikuti firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.